Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa bertemu kembali ya dalam pertemuan kita di Sentra Science. Alhamdulillah, semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Baik teman-teman, Rahman akan melanjutkan materi kita pada pekan ini ya, yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, teman-teman, tentu makhluk hidup dengan benda mati itu berbeda ya. Nah, teman-teman secara umum pasti teman-teman sudah bisa membedakan mana yang benda mati, mana yang makhluk hidup. Ya, atau ada di sini yang belum bisa membedakan mana batu, mana kura-kura? Nah, pastinya sudah bisa ya. Batu itu kan diam, jika kura-kura bisa bergerak. Nah, itu dari ciri-ciri itu saja teman-teman bisa membedakan mana yang makhluk hidup, mana yang benda mati. Nah, teman-teman, di sini Pak Rahman akan menjelaskan secara lebih detail lagi ya tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, ayam, contoh ya ayam. Ayam adalah salah satu contoh makhluk hidup. Kenapa ayam perlu makan? Nah, pernah nggak teman-teman melihat 2 ekor anak ayam yang sedang berkejar-kejaran? Mengapa anak ayam dapat tumbuh menjadi besar? Nah, jadi tadi pertanyaannya ada 3. Ya, kenapa ayam perlu makan? Pernah nggak teman-teman ketika melihat ada 2 anak ayam yang sedang kejar-kejaran? Kemudian yang ketiga, ya, kenapa ayam bisa tumbuh menjadi besar? Ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu maka teman-teman harus mengikuti nih materi tentang ciri-ciri makhluk hidup. Pastikan fokus ya. Nah, untuk pertemuan pekan ini Pak Rahman akan menjelaskan 2 ciri dulu ya, 2 ciri dari makhluk hidup. Ya. Nah, peristiwa-peristiwa yang seperti yang Pak Rahman sebutkan tadi yang terjadi pada ayam ya, itu termasuk ke dalam ciri-ciri makhluk hidup. Ya, karena makhluk hidup itu perlu makan. Ya, makhluk hidup itu bergerak, dapat tumbuh, ya, mempunyai keturunan dan juga makhluk hidup bernapas. Ya, beda dengan batu, beda dengan misalkan kursi, meja. Apakah meja, kursi butuh makan? Tidak ya. Atau apakah meja, kursi bisa tumbuh? Tidak. Maka teman-teman pernah melihat meja di rumah teman-teman kan sudah lama ya teman-teman. Ketika teman-teman baru lahir, mungkin meja itu sudah ada. Tapi coba perhatikan apakah meja atau kursi yang ada di rumah teman-teman itu semakin besar? Tidak kan? Nah, itu ya. Itu perbedaan makhluk hidup dan benda mati. Ya, jika makhluk hidup salah satu cirinya adalah tumbuh. Nah, di sini Pak Rahman akan menjelaskan ya 2 dulu ya untuk ciri makhluk hidup. Yang pertama, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Ya, makhluk hidup itu memerlukan makanan. Kenapa kita harus makan setiap hari? Nah, kita ini makhluk hidup. Kenapa kita harus makan setiap hari? Apa sebenarnya fungsi makanan bagi kita, teman-teman? Nah, fungsinya yaitu tadi ya untuk kelangsungan hidup kita ya. Makhluk hidup itu memerlukan makan. Nah, jadi makanan yang cukup. Ya. Nah, melalui makanan makhluk hidup memperoleh tenaga. Di samping itu, zat makanan yang telah kita makan digunakan untuk tumbuh, untuk bergerak dan memperbaiki bagian tubuh yang rusak. Ya, contoh ketika kita luka, nah itu kan memperbaiki diri ya, walaupun tidak cepat, tapi lama-kelamaan bekas luka itu akan tertutup. Nah, itu namanya yang dinamakan memperbaiki diri atau regenerasi ya. Kemudian melalui makanan ya tadi manusia itu memperoleh tenaga untuk bekerja, untuk belajar, untuk mengajar, ya, untuk beraktivitas. Nah, itu fungsi makanan sebagai energi bagi kita, sebagai energi bagi makhluk hidup. Kemudian, makanan makhluk hidup itu bermacam-macam jenisnya. Nah, jenis makanan tergantung pada jenis makhluk hidup yang memakannya. Makanan apa yang kita makan setiap hari? Nah, dari mana asalnya? Nah, makanan kita yang setiap hari kita makan itu dari mana asalnya? Dari tumbuhan, dari hewan, ya.
Nah, di sini teman-teman Paraman punya beberapa contoh makanan yang biasa manusia makan ya. Ada nasi, ada telur, ada ikan, ada susu, sayur-sayuran dan buah-buahan ya. Nah, sayur-sayuran dan buah-buahan berasal dari tumbuhan ya, sedangkan ikan ya, telur, susu itu berasal dari hewan. Selanjutnya, nah, sedangkan makanan hewan, tadi makanan manusia ya, sedangkan makanan hewan bisa berasal dari tumbuhan atau dari jenis hewan lainnya. Jadi bisa berasal dari tumbuhan, bisa juga berasal dari hewan juga tapi jenisnya berbeda. Ya. Lalu bagaimana dengan tumbuhan? Nah, dari mana asal makanan tumbuhan? Nah, tumbuhan umumnya dapat membuat makanannya sendiri. Makanan tumbuhan berupa karbohidrat. Proses pembuatan makanan oleh tumbuhan dinamakan fotosintesis. Ya, tumbuhan mengubah karbon dioksida, air, serta zat hara ya, menjadi karbohidrat. Fotosintesis dapat berlangsung dengan bantuan sinar matahari. Ya, jadi dengan bantuan sinar matahari, fotosintesis dapat berlangsung. Ingat ya, tadi fotosintesis itu adalah proses membuat makanan sendiri bagi tumbuhan. Ya. Tumbuhan memperoleh karbon dioksida dari udara. Nah, zat hara diperoleh tumbuhan dari dalam tanah. Air diperoleh tumbuhan selain dari udara ya, atau dalam bentuk uap air, juga dari dalam tanah dan dari air hujan. Jadi selain dari udara uap air ya yang ada di udara ini, tumbuhan juga mendapatkan air dari dalam tanah ya, dari air hujan. Nah, itu teman-teman. Itu makhluk hidup butuh makan. Ya, jadi makhluk hidup kan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan, butuh makan ya. Jangan salah, Pak, tumbuhan nggak makan kayaknya, Pak. Nggak pernah lihat tumbuhan makan. Tumbuhan itu bisa membuat makanannya sendiri ya. Di makanannya dia buat sendiri. Tadi prosesnya dinamakan fotosintesis ya. Kemudian bahan-bahannya sinar matahari ya, karbon dioksida, kemudian zat hara. Zat hara itu unsur di dalam tanah yang bermanfaat bagi makanan tumbuhan. Untuk makanan tumbuhan ya. Kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang kedua adalah makhluk hidup bergerak dengan berbagai cara. Jadi makhluk hidup itu bisa bergerak. Berbeda tadi ya dengan kursi, dengan batu. Pak, kenapa mobil itu bisa bergerak? Kan mobil benda mati. Nah, mobil itu kenapa bisa bergerak? Karena digerakkan oleh mesin. Tanpa adanya mesin, mobil pun tidak bisa bergerak. Mesin pun sama, mesin adalah benda mati. Mesin itu kenapa bisa bergerak? Karena adanya mekanisme gerak ya dari sistem mesin tersebut. Ya, tanpa bahan bakar, ya tanpa sistem yang menggerakkan, maka mesin itu akan mati. Ya, berbeda dengan manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam tubuhnya itu adalah satu kesatuan dari makhluk hidup. Ya, Allah ciptakan makhluk hidup ya, ciri-cirinya tadi bisa bergerak, bisa makan ya. Paham ya? Nah, bagaimana teman-teman dapat sampai di sekolah? Coba contohnya. Ya, ada yang berjalan kaki, ada yang naik sepeda, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Nah, tadi yang jalan kaki berarti bergerak, menggerakkan kakinya untuk ke sekolah. Atau naik sepeda sama, menggerakkan kaki untuk mengayuh sepedanya. Atau naik mobil. Naik mobil kan diem aja, ya kan kita jalan ke dalam mobil, masuk ke mobil itu bergerak. Kemudian ketika keluar dari mobil kita masuk ke sekolah, itu namanya bergerak ya. Nah, makhluk hidup umumnya dapat bergerak teman-teman. Dengan bergerak maka manusia, hewan ya dapat berlari, melompat, berjalan dan sebagainya. Jadi macam-macam. Kalau manusia itu identik dengan berjalan dan berlari, tapi jika hewan itu cara bergeraknya macam-macam ya. Ada yang melompat, ada yang berjalan ya, ada yang melata, ada yang merayap ya, ada yang terbang, ada yang berenang dan sebagainya. Nah, gerakan hewan ini lebih beragam dibandingkan gerakan manusia dan tumbuhan.
tumbuhan hanya dapat bergerak di tempat dan tidak dapat berpindah tempat, ya. Nanti dijelaskan. Hewan dapat bergerak dan berpindah tempat. Hewan bergerak antara lain menggunakan kaki, tangan, perut, sayap, dan sirip. Hal tersebut disesuaikan dengan jenis hewannya, ya. Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Teman-teman tahu nggak? Bagaimana gerakan yang dilakukan tumbuhan? Tumbuhan itu bergerak tidak? Nah, sebelum ke tumbuhan, Pak Rohman kasih contoh dulu ya. Ini adalah macam-macam gerak dari hewan. Coba teman-teman lihat. Perhatikan baik-baik. Ada hewan apa saja dan coba teman-teman jawab sendiri ya di rumah. Hewan yang teman-teman lihat itu kira-kira berjalannya, ya, bergeraknya menggunakan apa? Atau bergeraknya dengan cara apa? Misalkan ada yang melompat, berenang, melata, dan sebagainya. Perhatikan. Udah paham ya? Oke, alhamdulillah paham. Kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana tadi tumbuhan itu bagaimana bergeraknya? Nah, teman-teman, jika teman-teman perhatikan ya, pucuk tumbuhan umumnya akan bergerak menuju ke arah datangnya sinar matahari. Jadi ujung tumbuhan, contoh bunga matahari itu ya, itu pasti bergeraknya ke arah datangnya sinar matahari. Ya, contoh sinar matahari datang dari sini, berarti bunganya arahnya ke sana. Atau misalkan dari sini sinar matahari datang, maka arah bunganya arahnya ke sana. Ya, coba teman-teman perhatikan ya, perhatikan tumbuhan yang berada di dekat lingkungan rumah teman-teman. Silakan apa yang Pak Rohman ucapkan benar atau tidak ya. Kemudian gerakan tersebut, kenapa sih bergerak seperti itu? Ya, gerakan tersebut itu memiliki tujuan. Ya, tujuannya untuk memperoleh sinar matahari atau untuk melindungi untuk melindungi diri. Nah, tadi untuk mendapatkan sinar matahari itu berkaitan dengan tumbuhan yang membuat makanannya sendiri atau proses fotosintesis. Oke. Nah, pernahkah teman-teman menyentuh daun putri malu? Tahu putri malu? Nah, ini ya. Pernah nggak? Nah, oke. Pak Rohman yakin teman-teman sebagian pernah ya. Nah, bandingkan keadaan daun putri malu di saat siang dan malam hari. Nah, teman-teman, daun putri malu akan segera mengatup jika disentuh. Mengatup ya, jika disentuh. Demikian juga jika udara di sekitarnya dingin atau di saat malam hari. Jadi saat siang ya daunnya menjadi lebar. Saat malam karena dingin jadi mengatup. Jadi, teman-teman silakan coba jika di sekitar rumahnya ada tanaman putri malu. Nah, teman-teman boleh dilihat ini contohnya ya, contoh untuk tanaman putri malu ya. Nah, kemudian makhluk hidup bergerak karena ada rangsangan. Tujuan makhluk hidup bergerak ya bermacam-macam. Ada yang bergerak dengan tujuan untuk memperoleh makanan, misalnya kucing menerkam tikus. Ada pula yang bertujuan untuk menghindari musuh. Misalnya kadal atau cicak segera berlari dan memutuskan ekornya jika diserang musuh dan sebagainya. Ya. Nah, itu macam-macam alasan kenapa makhluk hidup bergerak ya. Nah, itu teman-teman kita bahas dua dulu ya untuk ciri-ciri makhluk hidup. Lumayan panjang kan? Bersabar ya, pastikan tetap fokus ya. Baik teman-teman, mudah-mudahan teman-teman paham ya. Apabila belum paham silakan diputar ulang videonya. Ya, kemudian setelah teman-teman paham, silakan buka Google Classroom-nya, buka modulnya, buka sains untuk pertemuan ke 20 ya. Silakan teman-teman bukan pertemuan 20, pertemuan ke-19 ya. Silakan teman-teman kerjakan tugasnya, pastikan tidak menunda-nunda pekerjaan, niatkan karena Allah. Jangan lupa baca doa ya. Tetap semangat. Selamat belajar dan selamat mengerjakan tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.